Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Laith As-Samarkhandi, dijelaskan bahwa Allah memberi umat Muhammad 5 kemuliaan, yaitu: pertama, dijadikan lemah agar tidak sombong. Kedua, dibuat kecil-kecil agar tidak terlalu berat menanggung beban. Ketiga, diperpendek masa hidup atau umurnya agar tidak terlalu banyak kesempatan berbuat maksiat ataupun dosa. Yang keempat, dijadikan fakir ataupun miskin agar tidak terlalu berat tanggungannya ataupun hisabnya kelak di akhirat. Kelima, dijadikan umat terakhir agar tidak terlalu lama menunggu di alam kubur. Nabi Adam alaihi salam pun pernah berkata, 4 kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad dan tidak Allah berikan kepadaku, yaitu: pertama, bertaubat di tempat mana saja Allah terima, berbeda dengan aku yang Allah tetapkan di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, tetap diberi pakaian sekalipun bermaksiat dengan telanjang bulat, padahal aku berdosa 1 kali saja langsung Allah telanjangi diriku. Ketiga, sekalipun bermaksiat tidak dijauhkan atau dipisahkan dari istrinya, sedangkan aku harus merana berpisah dengan istriku. Dan yang keempat, sekalipun berdosa di luar surga, ketika bertaubat bisa masuk ke dalam surga, padahal aku berdosa di surga namun Allah keluarkan aku dari surga. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi yang nanti pertama kali Allah panggil di akhirat ialah Nabi Allah Nuh beserta umatnya. Maka Allah panggil Nabi Nuh dan Allah bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan risalahku kepada umatmu?" Lantas Nabi Allah Nuh pun menjawab, "Ya Rob, aku telah sampaikan risalahmu kepada umatku." Lantas umat Nabi Nuh pun dipanggil Allah dan Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, "Wahai umat Nabi Nuh, apakah nabimu telah sampaikan risalahku kepada kalian semua?" Lantas umat Nabi Nuh pun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Nabi Nuh tidak pernah menyampaikan risalahmu kepada kami semua." Lalu Nabi Nuh pun mengatakan, "Ya Rob, aku memiliki saksi." Lalu Allah pun berkata kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, siapa saksimu itu?" Lalu Nabi Nuh pun menjawab, "Ya Rob, saksiku ialah umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam." Maka ketika umat Nabi Allah Nuh berdusta di hadapan Allah dengan jawabannya, namun hakikatnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, serta merta Allah panggil kembali Nabi Nuh dan bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, sesungguhnya umatmu berkata bahwasanya dirimu tidak menyampaikan risalahku kepada mereka sekalian." Lantas Allah pun kembali bertanya kepada Nabi Nuh, "Apakah engkau memiliki saksi untuk menghujah daripada jawaban umat-umatmu itu?" Lalu ketika umat Nabi Nuh mendengar jawaban nabinya, seraya umat Nabi Nuh pun bertanya kepada umat Muhammad, "Wahai umat Muhammad, apakah dasar kalian tentang persaksian ini? Padahal kami adalah umat terdahulu, sedangkan kalian adalah umat yang terakhir." Lalu umat Muhammad pun menjawab, "Kami bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan seorang Rasulullah kepada kami, dan dia menurunkan kepadanya kitab suci Al-Quran yang di dalamnya juga diceritakan atau dikisahkan sejarah keadaan kalian umat-umat terdahulu." Maka itulah persaksian umat Nabi Muhammad untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Nuh atas risalah yang memang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Hal ini juga merupakan bukti kemuliaan dari umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat terdahulu. Hal ini juga dikuatkan dengan firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. "Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, menjadi saksi manusia seluruhnya, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kalian. Wallahu a'lam bishawab."